Yang dia tahu, sesuatu itu berdiri di seberang jalan. Diam, tidak bergerak. Dan setiap kali Ferdi mencoba melihat wajahnya, lampu warung selalu padam. Awalnya Ferdi mengira itu orang, mungkin pelanggan, mungkin seseorang yang sedang menunggu kendaraan, atau mungkin seseorang yang hanya ingin membeli rokok. Tapi ada satu hal yang membuat Ferdi sampai sekarang tidak berani menceritakan kejadian itu tanpa menoleh ke belakang. Karena malam itu, sesuatu tersebut tahu nama lengkapnya. Padahal, Ferdi tidak pernah memperkenalkan diri. Ferdi berumur 32 tahun. Dia tinggal di sebuah kontrakan kecil tidak jauh dari warungnya. Warung itu bukan warung besar, hanya bangunan sempit di pinggir jalan. Di dalamnya ada rak-rak penuh mie instan, rokok, kopi sachet, sabun, baterai, minuman dingin, dan berbagai kebutuhan kecil yang biasanya dicari orang ketika semua toko lain sudah tutup. Warung itu buka 24 jam. Bukan karena Ferdi ingin terlihat rajin, tapi karena memang begitu cara warung Madura bertahan. Kalau tutup malam, orang akan pergi ke tempat lain, dan pelanggan yang pergi belum tentu kembali. Setiap malam, setelah istrinya tidur, Ferdi biasanya kembali ke warung. Pukul 11 malam, suasana masih ramai. Pengendara motor berhenti membeli rokok, anak-anak muda membeli kopi. Beberapa orang membeli mie instan dan duduk sebentar di depan warung. Tapi setelah pukul 12, jalan mulai sepi. Dan setelah pukul 1, warung itu hanya ditemani suara kulkas, dengungan lampu neon, dan kendaraan yang sesekali lewat. Ferdi sudah terbiasa. Menurutnya, malam tidak pernah benar-benar menakutkan. Yang menakutkan justru orang. Karena orang bisa datang dengan wajah biasa, lalu melakukan hal yang tidak biasa. Itu yang selalu dia katakan kepada teman-temannya. Ferdi bukan orang yang percaya hantu, setidaknya sebelum malam itu. Malam kejadian itu terjadi pada hari Selasa, sekitar pukul 1:20 menit. Ferdi sedang duduk di kursi plastik di belakang meja kasir. Televisi kecil di sudut warung menyala tanpa suara. Dia sedang menghitung uang receh. Ferdi mengangkat kepala. Di luar warung tidak ada siapa-siapa. Dia melihat ke kanan, ke kiri. Jalan kosong. Ferdi kembali menghitung uang. Kali ini lebih keras. Ferdi berdiri. Dia membuka pintu kecil di samping meja kasir. Siapa? Tidak ada jawaban. Dia keluar beberapa langkah. Udara malam terasa dingin. Padahal siang tadi panas. Ferdi melihat kaca depan warung. Tidak ada apa-apa. Dia kembali masuk. Mungkin ranting. Mungkin kucing. Atau mungkin suara dari rak. Dia tidak memikirkannya lagi. 5 menit kemudian, satu botol minuman di dalam kulkas bergerak. Ferdi menoleh. Botol itu jatuh. Ferdi menghela napas. Ya Allah. Dia mengambil sapu. Saat sedang membersihkan pecahan kaca, dia melihat sesuatu di lantai. Jejak basah. Dari pintu depan, menuju ke arah rak rokok. Ferdi berhenti. Jejak itu seperti bekas kaki seseorang. 1, 2, 3. Lalu berhenti di depan rak rokok. Ferdi melihat ke arah pintu. Jalan di luar kering, tidak hujan.
Dan yang lebih aneh, jejak itu hanya ada di dalam warung. Tidak ada jejak yang masuk dari luar. Ferdi berdiri cukup lama. Kemudian dia tertawa kecil. Mungkin air dari kulkas, mungkin seseorang masuk ketika dia sedang tidak melihat, atau mungkin dia hanya terlalu mengantuk. Ferdi mengambil kain pel dan membersihkannya. Pukul 2:50, seorang pelanggan datang membeli rokok. Ferdi melayaninya seperti biasa. Jarum 2. Ferdi mengambil rokok. Pelanggan itu membayar. Sebelum pergi, orang itu sempat bertanya, "Mas, dari tadi ada orang di depan?" Ferdi menoleh. "Orang siapa?" Pelanggan itu menunjuk ke arah seberang jalan, yang berdiri di bawah pohon. Ferdi melihat ke sana. Tidak ada siapa-siapa. Enggak ada. Pelanggan itu diam. Kemudian dia melihat lagi. Barusan ada. Ferdi tersenyum. Mungkin orang lewat. Pelanggan itu tidak menjawab. Dia langsung pergi. Ferdi memperhatikan motor pelanggan itu sampai menghilang. Kemudian dia kembali duduk. Beberapa menit berlalu. Lalu terdengar suara. Seperti seseorang berjalan pelan dari seberang jalan menuju warung. Ferdi mengangkat kepala. Langkah itu berhenti di depan warung. Ferdi menunggu. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian Ferdi berdiri. Dia berjalan menuju pintu. Sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, lampu neon berkedip. Lalu mati. Ferdi tidak bergerak. Kulkas masih menyala. Televisi masih menyala. Tapi lampu warung mati semua. Dia meraba-raba mencari senter. Dan ketika cahaya senter menyala, Ferdi melihat sesuatu di kaca depan. Ada bekas telapak tangan di sisi dalam kaca. Tingginya sekitar 2 meter dari lantai. Ferdi menatap bekas tangan itu, lalu menatap pintu. Tidak ada siapa-siapa. Dia mendekat. Bekas telapak tangan itu basah. Ferdi menyentuhnya. Airnya dingin, sangat dingin. Dia langsung menarik tangannya. Kemudian lampu menyala kembali. Ferdi mundur. Saat itulah dia mendengar suara dari luar. Ferdi? Ferdi membeku. Suara itu tidak keras, seperti seseorang memanggil dari jarak jauh. Ferdi membuka pintu. Siapa? Tidak ada jawaban. Dia keluar. Jalan masih kosong. tapi dari arah seberang jalan terdengar suara seseorang berjalan. Ferdi mengarahkan senter. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian suara itu berhenti. Ferdi menunggu. 5 detik. 10 detik. Lalu dari belakangnya, tepat dari dalam warung, terdengar suara lain. Suara kursi plastik bergeser. Ferdi menoleh. Kursi plastik yang tadi dia duduki bergerak sendiri, pelan, seolah baru saja diduduki seseorang. Ferdi berdiri di luar, tidak berani masuk. Dan untuk pertama kalinya malam itu, dia mulai berpikir bahwa mungkin yang ada di dalam warung bukan sesuatu yang ingin membeli rokok. Ferdi menelepon istrinya. Tidak diangkat. Dia menelepon temannya. Tidak diangkat. Ponselnya hanya menunjukkan 1 bar sinyal. Ferdi memutuskan untuk menunggu di luar. Dia duduk di atas motornya. Warung dibiarkan terbuka. Lampu kembali menyala. Dari tempat Ferdi duduk, dia bisa melihat seluruh bagian dalam warung. Rak, meja kasir, kulkas, dan kursi plastik. Semuanya terlihat normal. Sampai sebuah bayangan muncul di lantai. Di dalam warung, bayangan itu berada di depan rak rokok. Ferdi menatapnya. Bayangan itu panjang,
terlalu panjang, seperti seseorang berdiri sangat dekat dengan lampu, tapi tidak ada tubuh di atasnya, hanya bayangan. Ferdi menahan napas. Kemudian bayangan itu bergerak, pelan, menuju meja kasir. Ferdi berdiri dari motornya. Dia ingin lari, tapi sesuatu membuatnya tetap melihat. Bayangan itu berhenti di belakang meja kasir, di tempat Ferdi biasanya duduk. Lalu, terdengar suara. Ferdi, kali ini lebih jelas. Ferdi tidak menjawab. Suara itu kembali. Ferdi, Ferdi melihat ke arah rak. Dan di antara dua rak minuman, dia melihat seseorang berdiri. Tubuhnya membelakangi Ferdi, memakai baju gelap. Kepalanya sedikit menunduk. Ferdi tidak bisa melihat wajahnya. "Mas?" Tidak ada jawaban. Ferdi mundur satu langkah. Sosok itu tetap diam. Ferdi mencoba berpikir. Mungkin ada orang masuk. Mungkin pencuri. Mungkin seseorang yang sakit. Ferdi mengambil batang besi kecil yang biasa digunakan untuk membuka rolling door. Dia masuk perlahan. "Mas." Sosok itu tidak bergerak. Ferdi berjalan mendekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, sosok itu perlahan menoleh. Ferdi mengatakan dia tidak melihat wajah. Yang dia lihat hanya bagian samping kepala dan sesuatu yang sangat pucat, seperti kulit yang terlalu lama terkena air. Ferdi mundur. Sosok itu kemudian berbalik sepenuhnya. Dan saat itulah semua lampu di warung mati. Ferdi berlari, bukan keluar dari warung, tapi menuju meja kasir. Dia meraih kunci motor. Namun sebelum tangannya menyentuh pintu, seseorang berdiri di belakangnya. Sangat dekat. Ferdi bisa merasakan udara dingin di tengkuknya. Kemudian terdengar bisikan. jangan tutup. Ferdi memejamkan mata. Tangannya menggenggam kunci. Jangan tutup. Suara itu terdengar lagi. Kali ini tepat di samping telinganya. Ferdi berteriak. Dia membuka pintu dan berlari ke arah jalan tanpa menoleh. Dia baru berhenti setelah sampai di rumah seorang tetangga. Ketika orang-orang datang bersamanya, warung itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda seseorang masuk. Tidak ada kerusakan. Tapi di depan meja kasir ada sesuatu. Sebuah sandal. Sandal sebelah kiri, basah dan berbau tanah. Pagi harinya, Ferdi kembali ke warung. Dia mencoba mencari penjelasan. Mungkin ada orang masuk, mungkin seseorang bersembunyi, mungkin ada pencuri. Tapi rekaman kamera CCTV tidak menunjukkan siapapun masuk ke dalam warung. Yang terlihat hanya Ferdi, duduk, berdiri, keluar. Kemudian, sebuah bayangan berjalan masuk dari arah pintu. Padahal, pintu itu tidak pernah terbuka. Ferdi akhirnya mengganti lampu warung, mengganti CCTV. Dan selama beberapa minggu, dia tidak pernah lagi menjaga warung sendirian. Tapi, ada satu hal yang sampai sekarang tidak bisa dia jelaskan. Beberapa hari setelah kejadian, Ferdi menemukan sesuatu di dalam laci kasir. Sebuah kertas kecil. Kertas itu tidak pernah dia lihat sebelumnya. Di atasnya hanya ada tulisan tangan. Nama lengkapnya, Ferdi. Di bawah nama itu ada satu kalimat.
Besok jangan tutup. Ferdi tidak pernah tahu siapa yang menulisnya. Dan yang paling aneh, malam ketika dia menemukan kertas itu, warungnya sedang kosong. Tidak ada pelanggan, tidak ada pegawai, tidak ada siapapun. Tapi CCTV merekam sesuatu. Pada pukul 2:20, kursi plastik di depan meja kasir bergerak sendiri. Pelan. Kemudian, ada suara seseorang duduk. Dan selama hampir 3 menit, kursi itu terlihat seperti sedang ditempati. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Sampai sekarang, Ferdi masih berjualan. Warungnya masih buka. Tapi kalau sudah lewat pukul 2 malam, dia selalu memastikan satu hal. Dia tidak pernah duduk membelakangi rak rokok. Karena menurut Ferdi, kalau malam terlalu sepi dan ada seseorang memanggil namanya dari dalam warung, jangan langsung menjawab. Pastikan dulu yang memanggil itu benar-benar manusia. Karena kadang ada sesuatu yang sudah lama menunggu di luar, dan ia hanya menunggu sampai seseorang membuka pintu.